Dan ini teman saya, Mary. Halo. Hey, Mer. Ya, Stefan. Asik nih. Bagus banget baju kamu. Iya dong, baju baru. Kan bentar lagi kita mau merayakan Apa? Imlek. Asik. Asyik. Mary udah gak sabar mau dapet angpau. Asyik. Yang banyak. Iya, yang banyak. Dapat duit. Nanti aku mau beliin mainan yang banyak. Wah, Mary juga mau beli sepatu. Terus nanti kita datang kongsi angpau nalai. Iya, seru banget. Terus Stefan. Kalau Imlek ada dung cek dung Asik ya, keren banget itu. Aku Iya. juga pengen nonton nanti. Iya, ntar kita nonton bareng ya. Betul. Terus nanti kalau Imlek asik, kita bisa kumpul sama keluarga. Wah, makan Enak. Bobihon, Dodol. kue nastar, Lapis legit. asyik. Kenyang. Aduh, lapar. Terus ya gimana? Tapi Stefan, Apa Mary? itu Mary nggak tahu Imlek itu sebenarnya apa sih? Sama Mer. Dia Pokoknya- itu siapa sih yang buat? Dari mana cerita Imlek itu? Iya ya, aku juga kurang paham sebetulnya Mary. Yang aku tahu pokoknya ikut merayakan dapat angpau. Hahaha. Kalau orang Kristen boleh nggak Imlekan? Oh, emang nggak boleh ya? Nah, Mary kurang tahu. Mary sih happy kalau Imlek. Iya, gimana dong? Gimana ya? Harus tanya ke siapa ya Mer? Siapa yang tahu ya? Atau gimana kita sama-sama dengar penjelasannya Bapak Vikaris Hans? Betul itu Stefan. Ayo, kita dengerin Pak Vikaris Hans. Ayo, teman-teman juga, mari kita sama-sama ikut dengar ya penjelasan dari Bapak Vikaris Hans. Mari. Halo anak-anak sekalian, kita tadi sudah mendengar ya, kita hari ini akan membahas mengenai perayaan Imlek. Wah, perayaan ini adalah satu kebudayaan yang sudah ratusan bahkan mungkin ribuan tahun dirayakan oleh orang-orang Chinese yang ada di daerah China daratan dan seluruh daerah-daerah tempat di mana ada orang Chinese tinggal. Dan ini menjadi satu kebudayaan yang begitu besar. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana kaitannya dengan kekristenan? Mari sebelum kita membahasnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mohon Tuhan memberkati untuk PA siang hari ini. Tuhan berikan kepada kami hikmat dan firman Tuhan, sehingga kami dapat mengerti kebudayaan yang ada di sekeliling kami, dan kami bisa menjalankannya sesuai dengan apa yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang Kau beri bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Bapak mau tanya satu pertanyaan. Perayaan Imlek ini kan adalah semacam kebudayaan dari orang-orang China beberapa ribu tahun yang lalu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih kebudayaan itu? Apa artinya kebudayaan dan bagaimana kita sebagai orang Kristen melihat berbagai macam kebudayaan? Nah, ini pembahasan kali ini bisa juga nanti kalian praktekkan atau kalian terapkan pada kebudayaan-kebudayaan yang lain ya. Karena sekarang Bapak mau bahas dulu tentang kebudayaan dan kekristenan. Kalau kalian yang ikut dalam PA ini mungkin bukan orang Chinese,
mungkin tidak ikut dalam kebudayaan perayaan Imlek dan sebagainya, tidak apa-apa. Ya, kalian bisa tetap dengar firman Tuhan dan kalian bisa tetap merenungkannya dan coba pikirkan dengan kebudayaan yang ada di dalam keluargamu. Bagaimana kekristenan bisa masuk dalam kebudayaan itu, bagaimana kita menjadi orang Kristen bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Mari anak-anak sekalian kita bahas tentang apa yang disebut dengan kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan adalah satu hal yang melibatkan segala sesuatu dari seorang individu. Dari satu orang, melibatkan pikirannya, melibatkan hatinya, melibatkan kehendaknya, melibatkan emosinya, melibatkan hartanya, melibatkan apapun yang dia miliki dari seseorang itu sebagai respon terhadap satu komunitas. Sebagai respon terhadap satu bangsa. Maka kalau kita lihat anak-anak sekalian, di sini ada 3 hal yang bisa kita perhatikan sama-sama. Pertama, kebudayaan itu ada subjeknya. Subjek itu apa artinya? Subjek itu adalah orang yang mengerjakannya. Anak-anak, tidak mungkin ada kebudayaan tapi tidak ada orang yang mengerjakannya. Tiba-tiba jadi sendiri, tiba-tiba dari luar angkasa, dari planet-planet atau dari UFO tiba-tiba datang kemudian jadi sebuah piramid yang besar. Oh, tidak bisa seperti itu. Kebudayaan punya subjeknya, punya orang yang membuatnya, yang membentuknya, yaitu manusia yang membentuknya. Maka ini hal yang pertama, ada subjek, ada orang yang membentuk. Hal yang kedua, kebudayaan itu pasti ada objeknya. Objek itu apa? Barangnya. Tidak ada namanya, oh ini kebudayaan. Misalkan kebudayaan Indonesia, tapi tidak ada apa-apa. Tidak ada. Ini kebudayaan Indonesia, maka kita akan melihat ada tarian yang menjadi kebudayaan dari Indonesia. Ada alat musik yang menjadi kebudayaan dari Indonesia. Ada baju adat yang menjadi kebudayaan dari Indonesia. Maka kebudayaan itu pasti ada barangnya. Pasti ada bendanya. Tidak mungkin tanpa benda, tanpa barang. Maka ini hal yang kedua, kebudayaan pasti ada objeknya. Yang ketiga, anak-anak sekalian, kebudayaan pasti melibatkan komunitas. Komunitas itu apa? Kumpulan orang-orang. Biasanya melibatkan satu bangsa tertentu. Maka itu anak-anak sekalian, kebudayaan tidak bisa dibangun atau dibuat hanya oleh satu orang. Tidak bisa. Kebudayaan harus satu bangsa. Misalkan kebudayaan China berarti dibangun, dibuat, dikerjakan oleh bangsa China. Kebudayaan misalkan Prancis dibangun oleh orang-orang Prancis. Kebudayaan Jerman dibangun oleh orang-orang Jerman. Maka tidak bisa membangun kebudayaan hanya satu orang. Tetapi ketika manusia berkumpul, ketika manusia sebagai satu bangsa berkumpul, maka di situ ada kebudayaan. Sehingga anak-anak sekalian, semua orang pasti hidup dalam budaya tertentu. Ingat ya, tidak mungkin ada manusia tidak hidup dalam budaya. Karena segala hal yang manusia kerjakan itu menghasilkan budaya. Segala hal yang manusia katakan pun itu merupakan satu hasil dari kebudayaan. Bahasa adalah hasil dari kebudayaan. Dan banyak sekali hal yang menjadi hasil dari kebudayaan. Maka itu anak-anak sekalian, semua orang harus berbudaya. Pasti punya budaya dan menjalankan kebudayaan tertentu. Dan apakah hal ini salah? Kalau manusia menjalankan kebudayaan tertentu, apakah manusia tidak boleh punya budaya? Jawabannya adalah manusia justru dipercayakan oleh Tuhan untuk mengembangkan budaya. Nah anak-anak, ini satu hal yang sangat indah yang kita bisa sama-sama lihat di dalam Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-28. Ya, Bapak akan bacakan. Ini adalah yang biasa disebut sebagai mandat budaya. Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang
yang merayap di bumi. Anak-anak sekalian, ini perintah yang diberikan Allah kepada siapa? Apakah kepada binatang? Tidak. Apakah kepada tumbuhan? Tidak. Perintah ini hanya diberikan kepada manusia. Untuk apa? Untuk menaklukkan bumi. Apa maksudnya menaklukkan bumi? Menaklukkan bumi bukan berarti menghancurkan bumi. Bukan ya. Tuhan tidak pernah perintahkan manusia, hancurkan bumi, biarkan bumi ini hancur lebur dan tidak menjadi apa-apa. Tidak, Tuhan memerintahkan manusia menaklukkan bumi, berarti berkuasa atas bumi, berarti mengendalikan bumi, memelihara bumi, mengolah dunia ini. Untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Maka anak-anak sekalian, dunia ini diciptakan Tuhan sebagai bahan mentah. Bukan bahan yang tidak sempurna ya. Anak-anak jangan salah berpikir. Dunia ini diciptakan Tuhan sempurna enggak? Sempurna. Semua sempurna. Tidak ada cacat. Tidak ada dosa. Tidak ada salah Tuhan menciptakan. Sempurna. Tetapi dunia yang diciptakan oleh Tuhan masih harus diolah oleh manusia. Menjadi suatu hal yang lebih memuliakan nama Tuhan. Yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Maka pertama kali kita lihat, manusia diberikan bumi yang bisa diolah, yang bisa dibentuk, yang bisa dijadikan sesuatu hal untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau bumi ini tidak bisa dibentuk, tidak bisa diolah, tidak bisa dijadikan hal apapun untuk kemuliaan Tuhan, tidak mungkin manusia punya kebudayaan. Sekali lagi, anak-anak sekalian, kenapa manusia bisa punya kebudayaan? Karena Tuhan kasih dunia, kasih bumi yang bisa diolah oleh manusia. Ini hal pertama. Hal yang kedua, anak-anak sekalian, Tuhan tidak hanya memberikan bahannya dunia ini untuk diolah, tapi Tuhan juga memberikan apa? Memberikan kemampuan kepada manusia untuk mengolahnya. Maka kalau kita lihat anak-anak sekalian, manusia punya otak untuk berpikir dengan cerdas. Dia bisa membuat banyak sekali hal-hal, teknologi dan sebagainya untuk mengolah bumi ini menjadi hal yang lebih baik. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh binatang. Karena itu tidak ada kebudayaan dari binatang. Ini tidak mungkin dilakukan oleh tumbuhan. Karena itu tidak ada kebudayaan dari pohon. Tetapi seluruh kebudayaan diciptakan oleh manusia. Karena manusia punya talenta. Karena manusia punya kemampuan untuk mengolah alam ini. Kalau manusia ini seperti robot tidak punya kemampuan untuk mengolah alam ini dengan sendirinya. Maka tidak mungkin ada kebudayaan. Maka itu anak-anak sekalian kita lihat. Syarat kebudayaan berarti apa? Harus ada bumi yang bisa diolah. Syarat kebudayaan berarti apa? Harus ada manusia yang punya kepintaran, punya keahlian, punya talenta untuk mengolah bumi ini demi kemuliaan nama Tuhan. Maka ketika dua ini bersatu di dalam Taman Eden ini, ada manusia punya kepintaran, ada dunia yang bisa diolah. Inilah maka terjadi apa? Kebudayaan. Kebudayaan muncul di dalam hal semacam ini. Karena itu anak-anak sekalian kita bisa lihat kebudayaan merupakan respon atas anugerah Allah yang besar. Kebudayaan berarti respons atas ciptaan Tuhan yang besar. Tuhan sudah kasih bumi, Tuhan kasih manusia keahlian. Digabungkan, maka manusia berespon bersuka cita menikmati Tuhan. Manusia menghargai Tuhan, manusia menaati Tuhan. Dan manusia membuat kebudayaan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu anak-anak sekalian perhatikan, seluruh kebudayaan merupakan bagian dari kebaikan Allah yang manusia bisa nikmati. Kalian harus bersyukur kalau manusia punya kebudayaan. Kalian harus bersyukur kalau kita masih punya tradisi. Karena itu adalah hikmat yang Tuhan berikan. Anugerah yang Tuhan berikan kepada manusia untuk bisa dinikmati. Maka anak-anak sekalian, kebudayaan salah? Tidak. Kebudayaan baik. Kemudian kebudayaan tidak berdosa pada mulanya. Kebudayaan adalah satu hal yang mempermuliakan nama Tuhan. Tapi anak-anak tahu setelah peristiwa ini apa yang terjadi. Bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian pasal ketiga, Adam jatuh ke dalam dosa. Dan sejak saat itu kebudayaan dipakai manusia untuk apa? Untuk
melawan Tuhan. Arah kebudayaan yang baik, arah kebudayaan yang suci untuk menyembah Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, untuk menjalankan kehendak Tuhan, dipakai untuk apa? Melawan Tuhan. Dipakai untuk apa? Menyerang orang-orang yang tidak berdosa. Maka kok anak-anak bisa lihat di dalam Kejadian pasal yang keempat dan seterusnya, kita bisa lihat di sana ada seorang bernama Lamek. Lamek ini siapa? Lamek ini adalah keturunan dari Kain. Lamek ini adalah anak dari Kain, anak cucu dari Kain, keturunan dari Kain. Dan Lamek ini memakai kebudayaan untuk apa? Untuk mencari nama bagi dirinya sendiri, bukan buat Tuhan. Dia membangun kota yang besar seperti Kain untuk apa? Untuk dirinya sendiri, bukan buat Tuhan. Lalu apa lagi yang dilakukan? Dia pakai juga kekuasaan itu, kebudayaan itu untuk hancurkan orang lain. Maka di dalam Kejadian pasal yang keempat, ayat yang ke-24 dikatakan, sebab jika Kain harus dibalaskan 7 kali lipat, maka Lamek 77 kali lipat. Maksudnya apa? Lamek lebih jahat dari Kain. Lamek pakai kebudayaan itu untuk hancurkan orang lain. Dan inilah yang merusak kebudayaan, dirusak oleh karena dosa. Maka anak-anak sekalian, kita lihat satu sisi kebudayaan pada awalnya baik. Tetapi sekarang manusia sudah jatuh dalam dosa, banyak kebudayaan yang dipakai untuk melawan Tuhan. Hati-hati anak-anak sekalian. Banyak kebudayaan yang dipakai untuk berontak terhadap Tuhan. Banyak kebudayaan yang dipakai untuk mengagungkan diri, menganggap diri paling hebat, paling jaya, paling kuat, jauh lebih daripada Tuhan. Maka itu yang terjadi kepada Menara Babel di pasal yang ke-11. Kebudayaan dipakai, bikin menara tinggi, bangun menara sampai ke langit. Tapi dipakai untuk apa? Menyombongkan diri. Saya lebih hebat dari Tuhan. Saya akan kacaukan rencana Tuhan. Saya akan bikin sendiri. Kebudayaan bukan buat Tuhan, buat diriku. Tapi anak-anak, apakah bisa seperti itu? Tidak. Anak-anak, jangan pakai kebudayaan untuk lawan Tuhan. Jangan pakai kebudayaan untuk berbuat dosa. Jangan ikut-ikutan kebudayaan yang erat kaitannya dengan dosa kepada Tuhan. Erat kaitannya dengan dewa-dewa yang lain. Erat kaitannya dengan penyembahan-penyembahan yang tidak benar. Jangan pakai kebudayaan untuk itu. Karena Tuhan tidak bisa dipermainkan oleh kebudayaan kita. Tidak bisa. Tuhan yang agung, Tuhan yang suci, Tuhan yang mulia. Tidak mungkin kalah oleh kebudayaan manusia. Berapapun manusia memiliki kepintaran untuk membuat kebudayaan paling canggih di dunia ini, tidak mungkin mengalahkan Tuhan kita. Maka apa yang terjadi anak-anak sekalian, ketika kebudayaan sudah jatuh dalam dosa, dipakai untuk melawan Tuhan, disinilah Kristus datang ke dalam dunia. Kristus lahir, masuk dalam kebudayaan manusia, masuk dalam tradisi manusia. Untuk apa? Untuk menebus kebudayaan, untuk menebus kebudayaan yang baik di hadapan Tuhan. Kristus datang membawa kerajaannya untuk dunia ini, memiliki budaya yang kembali memuliakan nama Tuhan. Maka itu anak-anak sekalian, Kristus bukan hanya penting untuk keselamatan kita. Penting tidak keselamatan kita? Ya, sangat penting. Kristus sangat penting untuk keselamatan jiwa kita. Tapi Kristus juga sangat penting untuk membawa dunia ini, membawa kebudayaan dunia ini kembali untuk Tuhan. Dan itu tugasnya orang Kristen. Itu tugasnya orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Matius pasal ke-28, dikatakan segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada Kristus. Berarti apa? Tidak ada apapun dalam ciptaan ini, tidak ada kebudayaan manapun di dunia ini yang bukan miliknya Kristus. Semua menjadi milik Kristus. Semua sudah diserahkan kepada Kristus sebagai Raja segala raja. Dan kita sebagai warga kerajaan Allah, warga dari kerajaan yang Kristus pimpin, apa yang harus kita lakukan? Kita harus menebus kebudayaan itu bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan mengatakan, segala kuasa diberikan padaku, karena itu apa? Pergilah.
Tuhan punya kuasa, bukan berarti kita diam-diam, tenang ya. Oh iya, Tuhan punya kuasa, asik. Tidak, Tuhan mengatakan apa? Karena Kristus punya kuasa, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Atau pakai bahasa yang Bapak agak ubah sedikit. Jadikanlah semua budaya milikku. Jadilah semua budaya, kebudayaan menjadi miliknya Tuhan. Jadikanlah semua bangsa dari budaya yang berbeda-beda menjadi milik Tuhan. Maka Tuhan mengutus kita untuk penebusan ini. Sehingga waktu kita melihat kebudayaan, hati-hati anak-anak sekalian waktu lihat kebudayaan. Ada sisi yang positif yang berkenan di hati Tuhan. Tapi ada sisi yang berdosanya dari setiap kebudayaan. Ingat ini anak-anak ya. Ada sisi yang positif yang memuliakan nama Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan. Ada sisi berdosanya yang kita harus hati-hati. Maka dalam setiap kebudayaan, ambil yang positif, pakai ini untuk kemuliaan Tuhan. Buang yang negatif, buang yang berdosa, buang yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan inilah tugas orang Kristen untuk menebus kebudayaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam perayaan Imlek atau perayaan Xinjia di dalam bahasa Mandarinnya ya. Pelayanan Imlek atau Xinjia. Kenapa sih ada Chinese New Year? Anak-anak sekalian, ini ceritanya ya. Jadi ada dua hal. Yang pertama ada mitosnya, yang kedua ada realitanya, ya. Yang mitosnya dan realitanya. Yang mitos ini kita tidak percaya ya. Anak-anak jangan percaya cerita ini ya. Ini bukan cerita benar. Ini cerita mitosnya. Yaitu apa? Dikisahkan di sebuah daerah perkampungan, ya. Setiap kali pergantian tahun itu mereka ketakutan. Karena setiap kali malam pergantian tahun selalu ada monster dari dalam laut yang naik keluar. Monster ini keluar masuk ke daerah perkampungan dan memakan orang-orang yang ada di perkampungan itu. Dia menghancurkan rumah-rumah di perkampungan itu. Dia menghancurkan apapun yang dia temukan. Dan setelah mau pagi, monster ini akan kembali lagi masuk ke lautan dan menghilang begitu saja. Nah, monster ini dinamakan oleh penduduk kota atau perkampungan ini dinamakan sebagai Nian. Ya, di dalam bahasa Mandarin ini erat kaitannya dengan artinya tahun, ya, Nian dengan tahun. Maka Nian tinggal dan setiap mau ulang tahun, setiap kali mau tahun baru, penduduk kampung itu harus bersiap-siap. Oh, ini sudah malam, ayo kita harus naik ke atas gunung. Kita tidak boleh ada di sini. Kita harus naik ke atas gunung. Kalau tidak kita bisa mati di tempat ini. Maka mereka berbondong-bondong lari ke atas gunung. Mereka ketakutan, mereka takut dibunuh oleh Nian, ditangkap oleh Nian dan dihancurkan rumahnya. Maka setiap malam tahun baru sepi. Kampung itu sepi. Kampung itu gelap. Tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Tapi satu ketika ada seorang bapak-bapak yang sudah tua, rambutnya putih, tampilannya agak sedikit kucel, dan dia jalan-jalan di kampung itu. Waktu dia jalan dia tanya, saya mau bermalam di sini satu malam, ada tempat tidak? Lalu orang-orang kampung bilang, tuh di sana tuh, di rumah itu. Oh iya, terima kasih. Pergi ke rumah situ, karena orangnya sudah pergi ke gunung. Oke, lalu dia pergi ke situ, dan dia tinggal di situ untuk malam itu. Nah, ketika malam hari tiba-tiba Nian keluar. Waktu Nian keluar, Nian lihat kampung itu gelap, tidak ada orang, tidak ada siapa-siapa. Tapi dia lihat di ujung kampung itu ada rumah yang nyala lampunya, ada rumah yang terang. Wah, dia penasaran, apa ini? Dia mulai datangi rumah itu. Waktu dia mulai datangi rumah itu, wah kesempatan. Ternyata ada orangnya. Berarti saya bisa makan malam hari ini. Saya bisa hancurkan rumah dia malam hari ini. Oke, Nian datang mendekat. Kemudian dia lihat dari sisi jendela itu, jendelanya kebuka. Wah, ini berarti pendatang. Tidak tahu ya ada Nian di sini. Oke, waktu jendelanya terbuka, ternyata di jendela itu ada banyak stiker warna merah. Stiker-stiker dipasang semua di pintu-pintu jendela itu. Berwarna merah semua. Waktu Nian lihat dia kaget. Setelah dia kaget sekali, dia kemudian pergi.
Dia meninggalkan jendela itu, tapi dia mau masuk ke dalam. Gimana caranya? Dia pergi berputar ke arah pintu depan. Waktu dia masuk ke pintu depan, tiba-tiba ada bunyi petasan. Tak 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 tak. Nian kaget sekali, kemudian dia ketakutan dan dia melarikan diri, dia kembali ke laut dan dia tidak pernah muncul lagi. Sejak saat itu, kampung itu menjadi aman. Warga kampung turun sampai ke rumah mereka masing-masing. Dan mereka melihat kampungnya aman, tidak diganggu. Dan Nian tidak pernah datang lagi. Akhirnya mereka merayakan hari itu sebagai hari Imlek. Atau sebagai hari tahun baru. Desa itu aman dan mereka merayakan festival yang dirayakan biasanya selama 15 hari. Nah ini cerita pertama ya, ini mitosnya. Maka mereka biasanya kalau Imlek itu pakai baju merah-merah. Kenapa? Untuk mengusir Nian, mengusir roh yang jahat itu. Maka mereka pakai baju merah, mereka pakai lampion merah, mereka pakai petasan-petasan tak 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 tak. Supaya apa? Mengusir Nian. Tapi kita percaya itu tidak? Tidak. Karena roh jahat tidak diusir oleh baju merah. Ingat ya, roh jahat tidak diusir pakai baju merah. Kalian mau pakai baju merah, hijau, kuning, biru, apapun. Tidak mungkin roh jahat takut sama baju warna itu. Tidak. Roh jahat hanya bisa diusir oleh Kristus saja, bukan yang lain. Roh jahat hanya takut kepada kuasa Allah, bukan yang lain. Maka kita tidak percaya tradisi itu, ya. Tapi inilah ceritanya dari mitosnya. Yang kedua adalah cerita yang realitasnya. Realitasnya apa? Realitasnya terjadi ketika mereka masuk dalam musim dingin. Musim dingin, musim salju di bulan Desember, awal Januari. Itu membeku, mereka sangat kedinginan. Maka orang-orang di China sana, mereka pintar. Untuk musim dingin mereka gak mungkin keluar rumah. Mereka gak mungkin membajak sawah, memanen padi mereka, nasi mereka untuk dimakan. Gak mungkin, mereka tidak mungkin lakukan itu. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka membuat satu makanan yang bisa bertahan lama, awet, dan sekali makan mereka bisa kenyang. Inilah tradisinya dari dodol keranjang atau kue keranjang. Kalau kalian lihat sekarang di musimnya Imlek biasanya banyak dodol keranjang. Manis sekali dan waktu makan bisa kenyang dan cukup untuk kehidupan mereka tanpa perlu mereka keluar rumah mencari makanan lagi, ya. Nah, kemudian setelah selesai musim dingin, masuklah ke dalam musim semi. Waktu mereka masuk ke dalam musim panen ini, mereka akhirnya merayakan hari panen mereka. Karena apa? Karena mereka sudah lewati musim dingin yang panjang. Dan sekarang waktunya mereka kembali bercocok tanam. Waktunya mereka menuai kembali panen itu. Karena musim dingin sudah lewat. Maka mereka bersuka cita sehingga biasanya mereka mengadakan perayaan Imlek ini selama 15 hari. Perayaan Imlek bukan satu hari, 15 hari. Dari hari perayaan Imlek pertama sampai hari yang mereka sebut sebagai Cap Gome. Cap Gome itu penutupan, hari terakhir dari perayaan Imlek. 15 hari dan di dalam 15 hari itu mereka pesta. Mereka ajak keluarga mereka dari luar kota, dari daerah-daerah yang jauh datang ke tempat itu. Mereka akhirnya melakukan kumpul keluarga, pesta, mereka berdoa supaya panen selanjutnya bisa menjadi bagus. Maka di sini perayaan Imlek identik dengan ungkapan syukur, ucapan syukur, identik dengan sukacita, kebahagiaan, dan identik dengan kumpul keluarga. Karena semua orang balik ke keluarga mereka. Meskipun mereka sudah ada di kota-kota lain, mereka kerja di kota lain, tidak di tempat asalnya. Tapi semua balik lagi ke kota asalnya. Tradisi ini dimulai di zaman dinasti Shang, tahun 140 sebelum Masehi. Jadi sudah 2000 tahun lebih manusia merayakan tradisi ini untuk mengharapkan adanya kebahagiaan, adanya keberuntungan, adanya hidup yang lebih baik. Jadi itu ceritanya tentang perayaan Imlek. Kenapa orang masih merayakan Imlek seperti itu? Nah sekarang pertanyaannya, orang Kristen boleh nggak ya rayakan Imlek? Kita akan bahas ya, ada 3 poin kita akan sama-sama renungkan. Boleh nggak orang Kristen merayakan Imlek? Jawabannya adalah boleh dan tidak. Ada yang boleh, ada yang tidak. Seperti tadi prinsip di awal, Bapak sudah katakan, yang berdosa tidak boleh. Yang memuliakan Tuhan boleh. Maka
kita harus cari sama-sama kebudayaan ini seperti apa. Poin pertama yang kita bisa sama-sama renungkan adalah di dalam kebudayaan mereka, di dalam kebudayaan Imlek, biasanya mereka akan bersyukur dan mereka akan bahagia bersama dengan keluarga. Ungkapan syukur karena mereka punya hasil panen yang bagus. Ungkapan syukur karena mereka bisa berkumpul dengan keluarga. Dan ini adalah satu hal yang baik yang ada juga di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan pun kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita keluarga. Bersyukur karena Tuhan memberikan segala macam hal yang baik. Betul, kita bersyukur dan berbahagia bersama dengan keluarga kita. Tapi anak-anak sekalian, ada bedanya. Bedanya apa? Bedanya adalah orang Kristen bersyukur dengan kesadaran akan anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, orang Kristen bersyukur karena kesadaran akan anugerah Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Karena di dalam tradisi ini yang diajarkan apa? Kebahagiaan itu dilihat dari mana? Oh, saya dapat kesehatan, saya bersyukur. Saya dapat kekayaan, saya bersyukur. Saya dapat kelancaran, saya bersyukur. Berarti bersyukur karena apa? Karena diri saya yang baik. Karena diri saya dapat kesehatan, kekuatan dan sebagainya, maka saya bersyukur. Kalau nggak dapat itu gimana? Ya sudah, tidak bisa, sulit untuk bersyukur. Tapi anak-anak sekalian perhatikan, di dalam kekristenan kita sudah bahas di dalam khotbah di bukit, di dalam ucapan bahagia. Anak-anak masih ingat apa yang Tuhan Yesus katakan tentang bahagia? Apakah orang yang kaya yang disebut bahagia? Bukan. Apakah orang yang punya jabatan yang disebut bahagia? Bukan. Apakah orang yang paling sehat yang disebut bahagia? Bukan. Tapi anak-anak ingat ya, orang yang bahagia adalah orang-orang yang menjadi warga kerajaan surga. Di dalam Matius 5 dikatakan warga kerajaan surga itu adalah orang-orang yang berbahagia. Maka berbahagialah orang yang haus dan lapar. Berbahagialah orang yang dianiaya. Berbahagialah orang yang miskin dan seterusnya. Kenapa mereka bahagia? Karena mereka menjadi warga kerajaan surga. Anak-anak sekalian, berkat Tuhan tidak harus uang, tidak harus kesehatan. Walaupun kalau kita punya kesehatan diberkati Tuhan gak? Ya. Kalau kita punya uang berkat dari Tuhan? Ya. Tapi berkat Tuhan tidak harus selalu hal seperti itu. Berkat Tuhan bisa termasuk juga apa saudara? Bisa termasuk juga penderitaan yang memurnikan iman kita. Di dalam surat Petrus dikatakan hal yang demikian. Jangan heran kalau kamu menderita. Karena penderitaan itu akan memurnikan imanmu. Akan membuat iman kita makin setia sama Tuhan. Akan membuat komitmen kita hidup untuk Tuhan makin kuat. Dan kita bisa bertumbuh kepada Tuhan. Karena itu anak-anak sekalian ingat ya. Meskipun kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan di dalam perayaan Imlek. Tapi ingat. Dasar kita bersyukur berbeda. Bukan hanya karena ada hal baik maka kita bersyukur. Tapi dasar kita bersyukur adalah kita hidup di hadapan Tuhan. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. Kita hidup karena anugerah dari Tuhan. Maka inilah yang harus kita rayakan sama-sama anak-anak. Jadi anak-anak bisa lihat ya, ada hal positif ya, ada hal buruknya, dan bagaimana kita sebagai orang Kristen harus bersikap. Hal yang kedua, anak-anak sekalian, hal yang kedua. Di dalam tradisi ini erat kaitannya dengan mengasihi keluarga. Semua keluarga-keluarga kumpul. Kadang-kadang keluarga yang tidak pernah ketemu dalam 1 tahun bisa datang, ketemu, kumpul begitu ya di antara keluarga. Dan anak-anak sekalian, biasanya waktu lagi kumpul keluarga, tiba-tiba ada tradisi memberikan angpau. Betul kan? Ya, ada tradisi kasih angpau ya, kyonghi, kyonghi. Nai, nai, ye, ye, kyonghi, kyonghi. Oh iya, xie, xie gitu ya, dikasih angpau sama engkong, sama popo kita, atau sama nenek kita, atau sama siapapun dikasih angpau. Oh iya, iya. Sebenarnya kenapa sih harus kasih angpau? Sebenarnya tradisi itu dari mana sih? Anak-anak sekalian perhatikan ya. Pemberian angpau itu terjadi kenapa? Karena dulu orang tua, katanya ya, orang tua ingin diperhatikan oleh anaknya.
Papa mama itu seneng kalau anaknya doain yang baik buat papa mama. Emak engkong seneng kalau cucunya doain yang baik buat emak engkong. Mereka seneng kalau ada anak mereka, keturunan mereka selanjutnya peduli, perhatian sama mereka. Tapi anak-anak mau peduli nggak? Enggak. Anak-anak zaman dulu mungkin mirip dengan zaman sekarang. Mereka sukanya lari-lari, lari-lari. Emaknya bilang, jangan lari. Makin lari makin kenceng larinya, wah gitu naik kursi loncat-loncat. Turun, mamanya bilang turun. Oh makin senang naik tangga ke atas, lari-lari. Anak-anak tidak mau kasih penghormatan sama orang tuanya. Maka akhirnya apa? Akhirnya orang tuanya kasih angpau. Nih, kamu mau gak dapat uang? Oh iya, mau dapat uang. Mau kasih uang berapa? Saya kasih uang lewat amplop ini. Tapi syaratnya satu, kamu mesti doain saya. Kamu mesti hormati saya. Oke? Oh iya, gimana hormatnya? Kungsi. Oh iya, makasih ya kamu sudah hormati saya. Nih saya kasih kamu uang. Anak-anak lihat ya, tradisinya muncul dari sana awalnya. Maka orang-orang kungsi kasih uang. Kungsi kasih uang. Tapi sebenarnya apa? Apakah kita perlu uangnya itu? Apakah kita mau kejar uangnya? Bukan. Inti utamanya, poin utamanya bukan uang. Poin utamanya adalah engkau dan saya, kita sebagai anak mendoakan orang tua. Ini hal yang baik enggak? Hal yang baik. Alkitab sendiri mengatakan hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepadamu. Maka anak-anak sekalian ingat ya, waktu kita kumpul keluarga, pertama-tama jangan sibuk main dulu. Jangan sibuk lari-lari ke sana kemari. Wah itu kacau-kacau, semuanya pusing gitu ya. Tidak anak-anak sekalian, tidak. Pertama kali kalian kumpul keluarga, doakan orang tuamu, doakan keluargamu, doakan saudaramu, doakan mereka meskipun mereka tidak kasih angpau. Ingat ini ya, anak-anak orang Kristen tidak boleh nuntut-nuntut. Ayo kasih saya uang, kasih saya angpau. Tidak, hati kita bukan pada uang. Ingat, hati kita pada Tuhan. Dan Tuhan perintahkan apa? Hormati orang tuamu. Maka kita harusnya tidak dikasih angpau pun, tidak dikasih uang pun, harusnya kita menghormati mereka. Harusnya kita mendoakan mereka. Ingat di dalam doamu, kalau engkau sudah ketemu sama keluargamu, keluarga ini gak pernah ketemu, siapa ya? Kan engkau bisa kenalan, engkau bisa perhatikan dia, engkau bisa doakan dia, bawa dia di dalam doa setiap malam. Karena mereka adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan juga. Maka anak-anak ingat ya, meskipun nanti orang tua akan kasih angpau, tapi yang paling utama bukan uangnya. Yang paling utama apa? Menghormati orang tua karena Tuhan sudah perintahkan juga kepada kita. Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, hal yang terakhir adalah mari kita sama-sama menikmati perayaan Imlek ini dengan sebagaimana harusnya dinikmati. Kenapa? Karena tadi segala kuasa sudah dimiliki oleh Kristus. Apa maksudnya? Seluruhnya punya Tuhan. Seluruhnya yang apa? Yang tidak berdosa. Jika kita melihat ada kebenaran, semuanya punya Tuhan. Kita lihat ada tradisi ini punya Tuhan. Yang buruk dibuang, yang tidak buruk, yang bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jalankan itu, nikmati itu. Misalkan kita pakai baju warna merah. Merah itu kan identik dengan mengusir setan. Kita masih percaya nggak? Enggak. Kalau keluarga kita Kristen, keluarga kita tidak percayakan hal itu lagi. Mengusir setan bukan dari baju merah. Tapi apakah berarti kita tidak boleh pakai baju merah? Boleh nggak pakai baju merah? Boleh. Karena nggak ada dosanya pakai baju merah. Anak-anak, Bapak harap kalian bisa membedakan akan hal ini. Ya, kita tidak percaya baju merah bisa mengusir setan. Tapi kita melihat bahwa baju merah ini merupakan bagian dari kebudayaan yang kita pakai pun tidak apa-apa. Ya. Kita pakai pun tidak apa-apa. Maka kita jangan, baju merah mengusir setan. Oke, akhirnya apa? Kita pakai baju warna hitam. Bukan gitu ya. Tapi kita bisa menikmatinya. Nanti kumpul bareng-bareng, ada makan di situ bareng-bareng. Ingat, makan juga jangan sampai kita tergiur oleh hawa nafsu kita sampai makan seenaknya gitu ya. Tidak. Tapi kita di dalam menjalankan perayaan Imlek ini, kita menjalankan hal yang
memuliakan nama Tuhan. Maka sekali lagi, dalam setiap kebudayaan ada hal baik, ada hal buruk. Buruknya melawan Tuhan, berdosanya buang. Hal yang baiknya yang memuliakan Tuhan kita pakai untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus memiliki segala kebudayaan. Dia mau menebus semuanya dan Dia memberikannya kepada kita untuk menikmati kebudayaan yang ditebus bagi Tuhan. Jadi anak-anak sampai di sini ya. Untuk PA Anak spesial Imlek, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah yang Tuhan beri bagi kami. Dan tolonglah kami Tuhan ketika kami sebentar akan merayakan Imlek. Biarlah kami bisa merayakan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan dan demi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya Engkau menolong memimpin kami untuk melihat kebudayaan-kebudayaan lain. Dan Tuhan yang pakai kami untuk menjadi alat penebusan Tuhan di tengah-tengah kebudayaan-kebudayaan di dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, pimpin dan sertai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita sekalian. Oh, gitu toh. Ternyata orang Kristen boleh merayakan Imlek, Stefan. Iya ya Mer, kita jadi ngerti ya. Untung ada Pak Hans yang jelasin ya. Betul. Seneng nih kalau belajar firman. Jadi ngerti apa yang bener ya. Iya. Nah, Stefan, Iya Mer, sudah saatnya. kita harus berpisah. Iya. Jadi teman-teman semua, Stefan dan Mary undur diri ya. iya, kongsi. Kongsi-kongsi. Selamat Merayakan merayakan tahun baru